Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan, eee, tugas kelompok kami mata kuliah IoT dengan judul Sistem Monitoring Kondisi Ruangan berbasis ESP32 menggunakan sensor DHT22 dan LDR dengan dashboard Blink. Next. Di sini kita ada 3 anggota, sini ada pembagian tugas juga. Saya sendiri Arif Kurniawan sebagai melakukan koordinasi kelompok, penyusunan laporan dan presentasi. Ada Ahmad Zaidan sebagai, membuat rangkaian program ESP32 dan simulasi walkway. Ada Naya Kirena, pembuatan dashboard Blink, pengujian sistem dan dokumentasi. Next. Pendahuluan perkembangan Internet of Things atau IoT memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung melalui internet untuk melakukan pemantauan dan pengendalian secara real time. Monitoring kondisi ruangan menjadi salah satu penerapan IoT yang tepat, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi penggunaan energi. Pemantauan suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya secara manual kurang efisien karena membutuhkan pengecekan secara langsung. Selain itu, pengoperasian kipas secara manual seringkali tidak praktis ketika kondisi ruangan berubah. Dibangun sebuah sistem monitoring kondisi ruangan berbasis ESP32 yang memanfaatkan sensor DHT22 dan sensor LDR. Data sensor dikirim ke dashboard Blink sehingga dapat dipantau melalui smartphone. Sistem juga dilengkapi dengan fitur pengendali kipas secara otomatis berdasarkan suhu maupun secara manual melalui aplikasi Blink. Next. Deskripsi sistem ini menggunakan ESP32 sebagai microcontroller utama yang terhubung ke jaringan Wi-Fi. Selanjutnya ada sensor DHT22 untuk membaca suhu dan kelembapan, sedangkan LDR digunakan untuk membaca intensitas cahaya. Data hasil pembacaan sensor diproses oleh ESP32 kemudian dikirim ke dashboard Blink sehingga dapat dipantau secara real time. Sebagai simulasi aktuator digunakan LED yang mempresentasikan kipas. LED dapat menyala secara otomatis berdasarkan suhu atau dikendalikan secara manual melalui aplikasi Blink. Next. Perangkat dan akun yang diperlukan. Perangkat proyek ini menggunakan komponen-komponen sebagai berikut: ESP32, DevKit 1 buah, DHT22 1 buah, LDR modul 1 buah, resistor 5,1 K ohm, resistor 220 ohm, LED, relay modul 1, kabel penghubung atau kabel jumper sesuai kebutuhan. Akun proyek ini memerlukan akun pengguna user akun sebagai berikut: Walkway dan Blink. Next. Bisa dilanjut oleh Mas Zahidan, monggo. Baik, izin masuk semuanya. Jadi kita masuki hingga blok diagram sistem, yaitu blok diagram sistem ini menggambarkan arsitektur perangkat keras dan aliran data antar komponen. ESP32 bertindak sebagai pusat pemrosesan, pusat data dan kendali. Di sini kita menggunakan inputan sensor 2, yaitu ada DHT22 sebagai temperatur, mengukur suhu dan temperatur, kelembapan. Yang kedua ada LDR, yaitu untuk mengukur sensor cahaya. Adapun DHT22 atau sensor suhu dan kelembapan membaca data kondisi lingkungan berupa suhu dan kelembapan, lalu mengirimkannya ke ESP32. Selanjutnya ada LDR sensor atau sensor cahaya, membaca tingkat intensitas cahaya di sekitar sistem dan mengirimkan datanya ke ESP32. Lalu berikutnya ada proses dan konektivitas antara ESP32 dan internet, yaitu ada ESP32 microcontroller menerima data dari sensor, memproses logika program, dan mengatur output. Wi-Fi atau internet connection ESP32 terhubung ke jaringan internet via Wi-Fi
secara dua arah, dua way communication. ESP32 mengirim data sensor ke cloud dan menerima perintah kendali dari cloud. Selanjutnya ada output akuator atau indikator, yaitu ada LED simulasi atau bisa kita rubah menjadi simulasi kipas atau AC. Menerima perintah dari SP32 untuk menyala kipas on atau mati kipas off. Di sistem nyata, pin ini biasanya dihubungkan ke modul relay untuk menggerakkan kipas angin 220. Selanjutnya ada antar pengguna user interface, dashboard blink, aplikasi atau web panel tempat pengguna memantau data sensor secara real time dan mengirimkan perintah kontrol manual atau otomatis kipas kembali ke EXP32. Next, Mas. Oke, masuk ke penjelasan cara kerja. Yaitu mulai itu dari programnya aktif, terus habis itu lanjut ke inisialisasi sistem, menyiapkan pin input atau output pada ESP32. Habis itu ada koneksi WiFi dan blink, menghubungkan ESP32 ke jaringan WiFi dan melakukan autentikasi ke server blink. Selanjutnya ada inisialis sensor dan relay, yaitu mengaktifkan sensor DHT22 dan LDR dan modul relay. Tidak ketinggalan modul relaynya. Selanjutnya ada baca data DHT22 mengambil nilai suhu kelembapan saat ini dan baca data ADC dari LDR mengambil nilai analog mentah dari sensor cahaya. Selanjutnya ada konversi ADC ke intensitas cahaya atau lux, mengubah data analog LDR menjadi suhu pencahayaan lux. Yang ke-8 ada aliran berlanjut ke titik A ke kolom tengah. Tahap kedua yaitu pengiriman data dan logika kontrol kipas. Letaknya itu di kolom tengah itu. Tampilkan data ke komunikasi serial, data sensor dicetak ke serial monitor PC untuk kebutuhan debugging. Terus ada kirim data ke dashboard blink, data suhu, kelembapan, dan lux dikirim ke server blink. Yang ketika ada percabangan pengiriman sukses, tidak atau jika tidak menampilkan pesan kesalahan kirim data lalu kembali ke titik A untuk mencoba lagi. Jika ia melanjutkan ke pembacaan mode kendali. Baca mode dari blink, auto atau manual. Memeriksa setelah yang dipilih pengguna di aplikasi blink. Selanjutnya ada percabangan mode otomatis. Itu ada jalur tidak dan jalur ya. Sistem mengecek suhu terlebih dahulu hingga 30 derajat atau tidak. Jika iya, aktifkan relay kipas on. Jika tidak, matikan relay kipas off karena suhu masih sejuk. Selanjutnya ada perbarui status kipas ke dashboard blink, yaitu mengirim status terbaru kipas on atau off ke dashboard agar tampilan lampu indikator atau widget di blink sinkron dengan kondisi real. Yaitu ada tahap ketiga, yaitu publikasi data web dan selesai. Kirim data ke web server. Selain ke blink, data juga dikirimkan ke web server eksternal lokal jika dikembangkan. Bisa saja jika dikembangkan. Yang kedua, tampilan ke data ke halaman web. Data tersebut di-render agar bisa dilihat lewat browser jika menggunakan halaman web. Tahap selesai. Tahap akhir ini satu siklus loop. Program akan kembali berulang dari atas secara periodik untuk terus memperbarui data.
Next, Mas. Nah, di sini ada tampilan Blink yang kita gunakan, yaitu suhu kita setting untuk V0, kelembapan kita setting untuk V1, intensitas kita setting untuk V2, dan string V5 kita setting untuk display status kipas, yaitu apakah eee, menyala atau mati. Dan V4 dan V3 ini untuk men-setting mode otomatis dari kipas atau mematikan mode otomatis dari kipas. Next, Mas. Nah, berikut adalah bentuk rangkaian yang kami gunakan, yaitu berupa rangkaian-rangkaian yang terdiri dari komponen DHT22, sensor LDR, ESP32, resistor, LED, dan relay modul. Kurang lebih gambar rangkaiannya seperti ini. Mungkin bisa dilanjut dengan rekan saya, Mbak Naya. Kemudian selanjutnya pada hasil pengujian yang dimana meliputi suhu, kelembapan, cahaya, mode, dan status kipas. Seperti yang tertera bahwasanya suhu yang dihasilkan dalam rentang 27 derajat sampai dengan 31 derajat Celcius, yang dimana dengan kelembapan paling tinggi pada nilai 73% dengan lux 3200. Kemudian mode yang digunakan ada automatic dan manual on dan manual off. Status kipas dari masing-masing pengujian ini berbeda-beda, yang dimana ada off, on, dan off. Selanjutnya, next, cakupan materi yang digunakan dalam pembuatan PowerPoint ini menggunakan materi perkuliahan teknologi Internet of Things atau IoT sebagai berikut. Yang pertama ada komunikasi serial, yaitu menampilkan hasil pembacaan sensor pada serial monitor untuk proses pengujian. Yang kedua ada ADC, Analog to Digital Converter, yang dimana mengubah sinyal analog dari sensor LDR menjadi data digital yang dapat diproses di ESP32. Yang ketiga Blink, digunakan untuk menampilkan data sensor dan mengendalikan kipas secara manual. Yang keempat ada pengendali otomatis, yaitu mengendalikan LED atau simulasi kipas secara otomatis berdasarkan suhu yang terukur. Next. Berikut ada tautan atau link dari simulasi Walkway dan Blink hasil kinerja kami. Next. Kekurangan dari kinerja kami kali ini yaitu proyek ini sudah dikerjakan dengan sebaik-baiknya, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan, yang dimana satu, sistem masih menggunakan LED sebagai simulasi kipas, sehingga belum menggambarkan penggunaan aktuator sebenarnya pada kondisi nyata. Yang kedua, data hasil monitoring hanya ditampilkan secara real time pada dashboard Blink, sehingga belum memiliki fitur penyimpanan atau data logging untuk analisis data dalam jangka panjang. Yang ketiga, sensor LDR masih menampilkan nilai pembacaan ADC sehingga belum menunjukkan nilai intensitas cahaya dalam satuan lux yang lebih mudah dipahami. Next. Saya serahkan kepada Mas Arief. Baik, terima kasih Mbak Naya dan Mas Zaidan. Telah selesailah presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas waktunya buat teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau kesalahan karena di sini kita melakukan uji coba secara online atau menggunakan simulasi. Jadi tidak terlalu banyak percobaan-percobaan yang dilakukan dan itu pun untuk data-datanya menggunakan data yang tersedia di aplikasi tersebut. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok 2 kami. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan salah kata dan lain-lain. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.